Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Kita semua tahu ya, kadang pekerjaan kita itu bisa terhambat hanya karena satu hal, data. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa, yaitu fondasi data. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih cara merapikannya, biar cara kita melayani publik jadi jauh lebih baik lagi. Pasti pernah kan ngerasain situasi kayak gini? Lagi dikejar deadline laporan penting, data dari dinas sebelah formatnya berantakan. Atau pas lagi merancang program bantuan, ternyata data penerima manfaatnya banyak yang nggak valid. Ini tuh bukan cuma soal bikin kita frustrasi loh, tapi ini soal efektivitas pelayanan negara kita ke masyarakat. Tapi tenang, selalu ada jalan keluarnya. Kita akan telusuri 5 langkah penting. Pertama, kita akui dulu kalau memang ada kekacauan data. Lalu kita bangun fondasi yang kokoh. Setelah itu kita coba lacak perjalanan tiap informasi, kita kasih makna, sampai akhirnya kita bisa mencapai tujuan kita bersama, pelayanan publik yang prima. Yuk kita mulai. Oke, langkah pertama dan yang paling penting adalah jujur sama keadaan. Mari kita bedah dulu tantangan yang ada di depan mata kita, yang kita sebut aja kekacauan data sektor publik. Nah, ini dia nih wujud dari kekacauan itu. Setiap instansi, kadang bahkan setiap bidang, punya bahasa datanya sendiri-sendiri. Datanya tersebar di puluhan spreadsheet, di sistem yang beda-beda, yang nggak pernah nyambung satu sama lain. Hasilnya apa? Ya kita kayak lagi coba nyusun puzzle raksasa, tapi kepingannya nggak ada yang cocok. Mustahil kan mau lihat gambaran utuh buat ambil keputusan strategis? Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Gimana caranya membangun keteraturan dari semua kekacauan ini? Jawabannya cuma satu, kita perlu fondasi data yang benar-benar kokoh. Fondasi ini tuh dibangun di atas 5 pilar utama. Anggap aja ini peta jalan kita untuk mengubah data yang tadinya berantakan jadi sebuah aset yang strategis. Kita akan kupas tuntas satu persatu. Pilar pertama, klasifikasi data. Coba bayangkan ini seperti kita lagi merapikan arsip di perpustakaan raksasa. Kita pisah-pisahin mana dokumen yang boleh dilihat publik, mana yang cuma buat internal, dan mana yang sifatnya sangat rahasia. Dengan cara ini, kita jadi jelas cara menyimpannya gimana, siapa yang boleh akses, dan gimana melindunginya. Kelihatannya sepele, tapi ini vital banget. Lanjut ke pilar kedua, metadata. Gampangnya gini, kalau data itu adalah sebuah buku, metadata itu label di punggung bukunya. Coba bayangin, tanpa label itu, kita cuma punya ribuan file dengan nama laporan _final _banget _ref2 titik xlsx, dan kita nggak tahu itu isinya apa, siapa yang bikin, kapan dibikinnya. Nah, metadata ini ibaratnya ngasih KTP ke setiap data kita, jadi gampang ditemukan dan dipahami. Pilar ketiga, kamus data. Wah, ini penting sekali. Ini adalah sumber kebenaran tunggal kita. Pernah nggak sih istilah kemiskinan punya 5 definisi berbeda di 5 kementerian? Program jadi nggak akan pernah sinkron kan? Nah, kamus data ini tugasnya memastikan semua orang di pemerintahan itu pakai bahasa data yang sama. Jadi, 3 pilar pertama ini, klasifikasi, metadata, dan kamus data, langsung menjawab masalah utama kita. Data jadi konsisten, gampang dicari, dan bisa kita percaya. Inilah sebetulnya inti dari inisiatif besar seperti Satu Data Indonesia. Semuanya itu dimulai dari kerapihan yang mendasar ini. Oke, data kita udah mulai rapi nih. Tapi pernah kepikiran nggak, sebenarnya data ini asalnya dari mana ya? Terus di tengah jalan diubah sama siapa aja? Nah, sekarang kita akan coba jadi detektif data, kita lacak perjalanannya dari hulu ke hilir. Konsep ini namanya silsilah data, atau bahasa kerennya data lineage. Ini tuh seperti kita melacak riwayat sebuah dokumen dari draft pertama sampai jadi versi final yang disetujui. Kita bisa lihat sumbernya dari mana, siapa aja yang mengubahnya, dan bagaimana data itu berubah bentuk di sepanjang jalan. Ini adalah kunci dari transparansi dan akuntabilitas data. Coba kita lihat alurnya ya. Misal, data mentah dari database IKTP masuk, terus dibersihkan dan digabung dengan data lain. Kemudian data itu dianalisis untuk menentukan siapa yang berhak dapat bantuan sosial, dan akhirnya angkanya muncul di dashboard pimpinan. Kalau suatu saat pimpinan bertanya, angka ini datang dari mana? Kita bisa dengan cepat melacak jejaknya sampai ke sumber awal. Inilah yang membangun kepercayaan pada data yang kita sajikan. Sekarang kita sampai di pilar terakhir, ini yang paling canggih. Kalau tadi kita fokus merapikan data, sekarang kita akan belajar caranya membuat data kita jadi lebih pintar. Namanya manajemen semantik.
Sederhananya, ini adalah cara kita ngajarin komputer buat ngerti konteks, bukan cuma angka dan teks. Jadi, sistem bisa paham kalau Joko Widodo di satu database, Presiden RI ke-7 di database lain, dan Jokowi di artikel berita itu merujuk ke orang yang sama. Ini yang memungkinkan kita menghubungkan titik-titik informasi yang tadinya kelihatan nggak berhubungan dan membuka jalan untuk pelayanan publik yang benar-benar terintegrasi. Oke, kita sudah bahas kelima pilar yang cukup teknis tadi. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Sebetulnya, untuk apa sih kita repot-repot melakukan ini semua? Nah, inilah jawabannya. Merapikan data itu bukan sekedar tugas teknis atau tugasnya orang IT. Ini adalah jantung dari pelayanan publik di era modern. Dengan data yang baik, kebijakan yang kita buat jadi lebih kena sasaran. Bantuan sosial bisa sampai kepada mereka yang benar-benar butuh. Dan yang paling penting, kita bisa membangun kembali kepercayaan publik kepada pemerintah. Coba deh kita ingat alur sederhana tapi sangat kuat ini. Data yang lebih baik akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Dan keputusan yang lebih baik sudah pasti akan berujung pada pelayanan publik yang lebih baik lagi. Semua kerja keras kita merapikan data itu muaranya ke sana. Pelayanan terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk rekan-rekan semua. Kita nggak perlu kok langsung merombak seluruh sistem besok pagi. Coba mulai dari hal yang paling kecil. Mungkin dengan merapikan penamaan kolom di file Excel yang Anda pegang, atau sekedar mencatat dari mana sumber data yang Anda pakai. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang kita ambil hari ini.